Sebakul mencuci koran, setanggung ikan mujair. Bergaul mencari kawan, yuk bergabung sama RBR. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, subscribe. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa share. Karena subscribe itu gratis gak bayar. Selamat menonton. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadlan ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa rabbaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifat. Yang saya hormati Bapak dari Kapolresta yang hal ini diwakili sama Pak Haji Hambali, dan yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Atep Somad. Beliau adalah salah satu wakil talqin dari Pangresa Guru Agung, yaitu Pangresa Baos dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Suryalaya Sinar Rasa. Dan yang saya hormati Ketua Yayasan Pak Haji Riyadmo, Pak Heri, dan tim dari Senandung Yatim yang dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Hengki dan Pak Asep, dan semuanya Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatunya. Semoga tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku yang Abah cintai. Alhamdulillah kalian pada hari ini ada pertemuan, ada perpisahan. Sebelumnya marilah kita Bapak Ibu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan aneka ragam nikmat kepada kita semua. Yang terasa adalah nikmat sehat, nikmat melihat, dan lainnya yang kita belum bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, namun kita berupaya untuk mensyukurinya. Bapak Ibu, pada hari ini hanya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama kepada anak-anakku. Tadi Abah katakan ada ada pertemuan dan ada perpisahan. Begitulah kehidupan, bahwa Allah pun menciptakan kita ada dua. Allah menciptakan manusia dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah jismani, dan jismani pun beraneka ragam unsur. Yang kedua adalah rohani. Rohani pun beraneka ragam unsur. Jismani berasal dari tanah, rohani berasal dari Allah. Maka disatukanlah, akhirnya ada pertemuan antara rohani dan jismani. Terjadilah kita ini yang saling yang terperantul. Itu satuan daripada jismani dan rohani. Suatu saat terpisah lagi, rohani akan keluar dari jismani,
jismani akan berpisah dengan ruhani. Karena jismani berasal dari tanah, maka jismani akan dihantarkan ke dalam tanah. Oleh siapa? Tentu oleh saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, yang sedulur, yang seagama, akan menghantarkan jismani kita kemana? Ke tanah, karena berasal dari tanah yang disebut alam kubur. Sudahkah kebayang oleh kita suatu saat kita alam ke alam kubur, ada apa nanti di dalam kubur? Yang kedua adalah unsur ruhani. Unsur ruhani ini berasal dari Allah. Saya tidak bisa menjelaskan tentang ruhani, ada ruhani sultani dan lain sebagainya. Nah, ruhani ini akan kembali karena berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Ini yang perlu kita pikirkan sekarang, bukan nanti memikirkan tentang ruhani. Jelas jasad jismani sudah ada yang menghantarkannya ke tanah, tapi ruhani kita, sudahkah kita tahu jalan kembali kepada Allah? Sudahkah dipersiapkan oleh diri kita, ruh kita akan ada nggak yang mengantarkan ruh kita kepada Allah? Itu yang harus kita pikirkan. Maka alhamdulillah, khususnya santri-santri Sirajul Atal sudah dibekali dengan dua hal tersebut. Apa tujuannya? Tujuannya supaya tidak tersesat, ruhaninya akan kembali kepada Allah. Karena ruh berasal dari Allah, harus kembali kepada Allah. Apabila tidak dibekali ruhnya, maka ruh tidak akan bisa kembali kepada Allah. Kenapa tidak akan bisa kembali? Karena Allah Maha Suci. Ruh pun untuk kembali kepada Sang Maha Suci, maka ruh kita harus suci. Apabila tidak suci, mohon maaf, akan terkena surat Al-Qiyamah. Yaqulul insanu ainal mafar. Akan kebingungan, ruh kita akan kebingungan, mau kemana saya akan pergi, mau kemana saya pulang. Tidak ada yang ngasih tahu, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang menghantarkan. Ya Allah, ya Rabb. Maka Bapak Ibu, selagi sekarang pikirkan ruh kita, sudahkah kita punya untuk yang menghantarkan ruh kita kepada Allah? Kalau belum, segera cari. Kalau jismani mah sudah jelas banyak yang nganterinnya ke kuburan, tapi ruh tidak akan ada yang bisa menghantarkan ruh kepada Allah. Maka di sini diterapkan dua. Apa dua? Pelajaran, yang satu untuk menghantarkan ke kuburan, yang satu untuk menghantarkan ruhnya kepada Allah. Ada dua tempatnya. Apa? Satu ta'lim, kedua talqin. Apabila manusia belum ditalqin semasa hidupnya, walaupun sholat beribu-ribu kali sholat sunnahnya tiap malam, hafal Al-Quran 30 juz, belum ditalqin, maka terkena surat Al-Qiyamah. Hafal Al-Quran itu taklim. Hafal alfiyah tadi yang dinadom alfiyah sama anak itu taklim. Parukunan taklim. Guru taklim tidak bisa menghantarkan ruh kepada Allah, nggak bisa. Dia hanya bisa memberikan untuk ilmu pengetahuan, memberikan wawasan pengetahuan supaya kita manusia tidak sama dengan kambing. Orang yang tidak mau datang ke taklim itu adalah persis sama dengan kambing. Contoh, adakah kambing yang datang ke taklim? Kagak ada. Sama nggak kita dengan kambing? Sama. Apa yang sama? Kambing punya hidung? Punya. Kita? Punya. Kambing punya mata? Punya. Kita juga sama punya mata. Kita suka tidur, kambing juga sama suka tidur. Yang membedakan antara manusia dengan kambing adalah datangnya ke manusia suka datang ke taklim, kambing tidak mau dan tidak akan pernah datang ke taklim. Itu bedanya.
Dan guru taklim, tapi guru taklim tidak bisa menghantarkan ruh kepada Allah, hanya bisa menghantarkan jismani ke dalam kubur. Itu guru taklim. Siapa guru taklim? Seperti saya adalah guru taklim karena mengajar anak-anak. Ustadz Juki guru taklim, Ustadz Hengki juga guru taklim. Tapi guru taklim tidak bisa menghantarkan ruhnya kepada Allah. Yang bisa menghantarkan ruh kepada Allah adalah guru talqin, yaitu guru ruhan. Maka kita harus mempunyai guru dua, guru taklim dan guru ruhani yang akan menghantarkan ruh kita kepada, karena ruh berasal dari Allah, harus pulang kembali kepada Allah. Untuk kembali kepada Allah ruhnya, ruh kita harus suci. Alat pembersih suci, alat pembersih ruh tiada lain hanya zikrullah, la ilaha illallah. Itu, dan la ilaha illallah bukan hanya mendengar dari kuping, bukan hanya dari hasil bacaan kita, tapi harus ditanamkan ke dalam kol yang namanya ditalqin. Tanpa ditalqin, walaupun beribu-ribu kali membaca la ilaha illallah, kagak ada apa-apanya. Burung beo pun bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak mengalami faidah kepada orang yang berla ilaha illallah tanpa ditalqinkan. Kenapa? Karena la ilaha illallahnya kosong, kagak berisi. Bapak Ibu yang saya hormati, beruntung anak Bapak Ibu di Sirajul Atfal diajarkan dua dan sudah mempunyai dua guru taklim dan guru ruhani. Berzikirnya ada isinya, bukan hanya berzikir asal zikir, bukan. Mengucapkan la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la illallah. Isinya, kalbunya itulah itu, la illallah, la illallah. Sedang makan, la illallah. Kalbunya hidup. Orang yang sudah ditalqin, kalbunya hidup. Artinya kalbunya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak ingat kepada Allah, maka itu disebut ghaflah. Apa ghaflah? Ghaflah itu lalai. Orang lalai, kata Syekh Junaid al-Baghdadi, bahwa orang ghaflah itu lebih besar bahayanya daripada masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu, ayo segera cari guru ruhaninya supaya kita tidak termasuk daripada bagian orang-orang yang ghaflah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita doakan anak-anak kita ini setelah keluar dari Sirajul Atfal bisa melanjutkan kepada jenjang yang lebih tinggi. Ilmunya, otaknya diisi, dijajali terus dengan ilmu pengetahuan. Kalbunya selalu berzikir kepada Allah. Demikian dari saya. Pada Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf ini atas segala kekurangannya, terutama kepada Bapak Kak Polresta yang diwakili sama Pak Ambali. Mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah wa nahtuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Syarifuddin SPDI selaku pimpinan Pondok Pesantren Sirajul Atfal yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati kepada Bapak Kiai Haji Atep Abdul Somad ya, selaku guru kita, murabi kita. Yang kami hormati dari Polresta Kabupaten Tangerang, Bapak Ibtu
Ahmad Hambali yang mudah-mudahan juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Sirajul Atfal Ibu Siti Maimunah SPDI, Kepala Sekolah SMA Sirajul Atfal Bapak Ustadz Marjuki SAG SE. Yang kami hormati Dewan Guru SMP Sirajul Atfal. Yang kami hormati wisudawan dan wisudawati SMP SMA Sirajul Atfal. Yang kami hormati dari pengurus Yayasan Senandung Yatim Bapak Ustadz Hengki, Ustadz Asep dan rombongannya. Yang kami hormati wali santri, santriwan, santriwati SMP Sirajul Atfal, dan semua hadirin yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa melaksanakan kegiatan yang subhanallah luar biasa, yaitu wisuda ya, purna siswa Pondok Pesantren Sirajul Atfal SMP SMA pada pagi hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang selalu istiqomah di jalannya. Jazakallah khairan katsira kepada semua hadirin yang hadir pada pagi hari ini di kegiatan wisuda purna siswa Sirajul Atfal. Dan alhamdulillah insyaallah dari pagi sampai siang nanti akan dilaksanakan ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita semuanya. Baik, wisudawati dan wisudawan Sirajul Atfal ini ada yang kesekian kalinya, dan alhamdulillah pada hari ini yang luar biasa ya, dari sebelumnya insyaallah lebih baik ya, dimana Sirajul Atfal tadi sudah diterangkan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Sarifuddin ya, telah banyak ya diajarkan ya, bahwa dalam tubuh kita ini ada jasadiyah, ada fikriyah, ada ruhiyah, dan di Sirajul Atfal ini adalah semuanya dididik dengan baik secara ruhani, secara jasadiyah, dan secara fikriyah ya. Fikriyah dengan tolabul ilmi, dan alhamdulillah di Sirajul Atfal ini dari tahun ke tahun semakin baik ya, karena alhamdulillah di Sirajul Atfal ini ada para ustadz, para kiai yang dari lulusan Lirboyo, Bapak Ustadz Marjuki, Ustadz Dede Jamal, dan guru-guru ustadz-ustadz yang lainnya. Alhamdulillah atas perjuangan beliau ya, kita bisa menyaksikan tadi karya dari wisudawan wisudawati Sirajul Atfal. Dan saya ucapkan juga terima kasih nih kepada guru ya, dewan guru yang sudah mendidik ya selama 3 tahun nih SMP SMA. Dan alhamdulillah kita sebagai wali santri ya harus merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena putra putri Bapak ini selama 3 hari ya, walaupun selama 3 tahun ya, selama 3 tahun dididik dengan sabar, walaupun mungkin tidak betah ya, tetapi masih istiqomah terus belajar ya untuk menuntut ilmu. Dan ini adalah yang patut kita syukuri, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan amanah yang luar biasa, yang ini merupakan salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami selaku yayasan pengurus ya, kemudian dari ustadzahnya, kemudian dari komitenya ini terutama Pak Heri Irawan selaku ketua komite yang terus mensupport ya kegiatan belajar pesantren Sirajul Atfal ya, sehingga kita bisa melahirkan anak didik yang luar biasa, yang dari alumni-alumninya juga sudah berkarya ya, di mana-mana ada yang jadi guru di beberapa pesantren, ada yang jadi pengasuh tahfiz Quran, ada yang di Pulau Kangean ya, ada yang di Turki Sulaimania ya, insyaallah. Dan insyaallah dakwah ini akan menyebar terus ya, akan diteruskan oleh alumni-alumni Sirajul Atfal, dan kita patut bangga ya kepada anak didik kita yang sudah mengenyam ilmu ya di Sirajul Atfal ini. Dan mudah-mudahan dakwah ini akan terus bergerak ya dengan alumni-alumni Sirajul Atfal ini, sehingga benar-benar Islam menjadi rahmatan lil alamin. Saya juga ucapkan terima kasih nih kepada dari pengurus Yayasan Senandung Yatim ya,
yang sudah mensupport ya dari awal sampai sekarang, tetap istiqomah membantu ya, baik material maupun maupun non material ya. Ini luar biasa mensupport Sirajul Atfal dari segi kebutuhan para santri ya, sehingga para santriwan dan santriwati ini bisa sampai selesai. Mungkin itu saja sambutan dari kami. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita semuanya yang nanti akan mengantarkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.